Yo, yang kami hormati, yang sama-sama kita hormat Bapak Ustadz Rafiq Alwi, yang kami hormati Ketua Arisan Keluarga, yang kami hormati orang tua nenek mama, Bunda Kandung, dan seluruh pengurus daripada Arisan Keluarga yang sholat pada malam hari ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal pertemuan kita ini, kita bersama-sama mengucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi di gedung yang indah ini, yang kita bangun bersama-sama setelah kita mengadakan aktivitas Islami mengenai ilmu agama yang seolah akan disampaikan oleh Ustaz Abid. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pucuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum susunan acara kita bacakan dan kita buka, terlebih dahulu kita baik pengurus, orang tua dan seluruh majelis ilmu pada malam hari ini, kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz. Kemarin kalau kami ceritakan sedikit, di dalam kita menelpon Ustadz ini, dia masih berada di Jakarta. Insya Allah demi kita, demi untuk kita, beliau bersedia hadir di sini bersama-sama kita, dan sekaligus nantinya akan memberikan ceramah agama. Oleh sebab itu, bagilah kita mengucapkan terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan beliau selalu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, kita bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang mana akan disampaikan oleh orang tua kita, dan dilanjutkan acara yaitu ceramah agama yang sudah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan terakhir penutup. Setelah kita tutup nanti, Bapak-bapak, saudara-saudara, jangan balik dulu, mungkin ada acara-acara yang selanjutnya. Itulah maksud dan tujuan kita bersama-sama pada malam hari ini. Baik, kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Ibu itu. Saya serah. Ya, mana baik. Kuncinya keluar. Buka apa Ustaz? Ya, tak berkah. Ya. Cari buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam subuh. Nggak ngaji belum sampai dalam ya? Lama kan masuk, udah masuk. Ini ayo. Orang lagi lapar. Terima kasih kepada orang tua kita yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah dengan satu ayat yang kita baca, yang kita dengar, itu pahalanya 10 kebaikan. Jadi berapa ayat tadi yang dibaca oleh guru kandung kita, kalikan aja. Jadi itulah pahala kita pada malam hari ini yang jelas kita dapat. Niat kita dari rumah juga ada pahala tadi. Insya Allah kita sudah banyak pahala kita insya Allah nantinya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu ceramah agama. Mari kita dengar bersama apa yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh Ustadz, insya Allah untuk penyegar kita di dalam ilmu agama. Insya Allah nantinya kita dengar baik-baik kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz, kami persilakan. Saya bawa HP nyontek di bawa pantun. Ke sawah Pak Tani. Kok mati? Oh, ke sawah Pak Tani pergi menanam padi. Tak lupa piranti dibawa, dipersiapkan istrinya. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali. Semoga Allah merahmati pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Bunga sekutu mekar di waktu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Punya siapa itu bunyinya? Lanjut ya. Mayyuti'illah ta'ala wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru wa ta'ala sayyan. Fayal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim.
Yang kami hormati para pembina, sesepuh, para orang tua yang telah hadir pada malam hari ini selaku pembina, orang tua, pemimpin, penasehat kelompok arisan keluarga, tentu termasuk para pengurus, baik ketua, sekretaris, bendara, dan juga para anggota. Dan juga terima kasih kepada Pak Zul yang telah menghubungi saya sesuai yang telah disampaikan tadi, bahwa saya dari hari Selasa dan sampai dengan hari ini tadi itu ada acara kegiatan di Jakarta, sehingga saya ragu waktu beliau menelpon apakah bisa menepati atau tidak. Saya tekankan lagi jam berapa, ternyata malam Jumat, malam Sabtu. Jadi kepada hadirin wal hadirat yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, alhamdulillah, syukur kita pada malam hari ini bertemu kembali setelah lama. Dulu kami pernah juga di tempat yang sama ini, kalau tidak salah ini yang ketiga atau yang keempat, tidak paham lagi saya, di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita dan menghitung setiap langkah yang kita tuju ke sini ini dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, amal soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukur dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari juga sering di mana-mana ya para pengantar acara, ustadz dan lain sebagainya mengajak bersolawat. Mari kita benar-benar memang mengkonsentrasikan hati dan pikiran kita hanya mengingat kepada sosok satu orang yang luar biasa perjuangannya, yang mana sudah 15 abad yang lalu, dan dia berfungsi selaku juru selamat kita. Siapapun tidak mampu menyelamatkan kecuali beliau. Mari kita bersolawat sama-sama. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, ibarat wadah atau ember yang jika diisi air, kalau ember itu penuh, Rasulullah itu kan ibarat ember yang penuh, dia itu sudah dijamin oleh Allah surga. Tetapi kalau penuh kan biasanya melimpah. Limpahannya mudah-mudahan justru tertuju kepada kita semuanya. Mari kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jangan dipersoalkan mengucapkan Sayyidina ya. Boleh tidak? Sayyidina itu kan baginda, tuan yang dihormati, yang dimuliakan. Saya kira tidak masalah ya. Sebab ada yang mempersoalkan. Sebab kita saja kalau nyebut nama tidak enak. Bapak kita, coba kita berani tidak manggil nama orang tua kita, tuh panggil nama saja. Pasti bapak, tuan, adik, kakak. Saya kira gitu ya. Terhadap sosok yang bakal memberikan syafaat, mari tidak masalah. Semoga kita termasuk yang bakal mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Zul. Katanya setengah jam jadilah. Wah itu panjang, setengah jam itu. Maka saya iakan dan berani melangkahkan ke sini. Sebab pertemuan ini saya anggap adalah silaturahim. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, man ahabba ayyusatu lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi ajalihi fattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, mudah-mudahan yang hadir ini bakal diluaskan rezekinya.
Amin. Dan ingin dipanjangkan umurnya, Bapak dan Ibu, panjangkan umurnya, siap ya? Karena saya barusan habis maghrib ini dapat undangan nikah hari tetangga kami, yaitu Ibu Damairul Fatma yang sudah 1 tahun sakit dirawat di Palembang, dan 3 hari yang lalu baru sampai jenazahnya ke sini, dan malam-malam jam 10 baru dikuburkan, dan ini malam ketiganya. Setelah itu saya sholat isya langsung ke sini. Nah, itu. Jadi barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim, ya, dan bertakwa. Tapi dibalik bertakwa dulu kepada Allah dan bersilaturahim. Kira-kira pertemuan kita ini, kalau pengajian semacam ini, bisa meningkatkan takwa kita tidak? Bisa, memenuhi syarat. Yang kedua, kitanya adalah silaturahim, pertemuan saudara dan saudari kita kelompok arisan ini. Semoga benar-benar dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hadis Rasulullah lagi, man kharaja ila thalabul ilmi bahwa jihadun hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumah niatnya adalah untuk thalabul ilmi, maka dia dihitung amalannya adalah jihad fisabilillah. Jadi kalau niatnya adalah thalabul ilmi, mencari ilmu, maka dianggap jihad, sehingga dia kembali ke rumah. Kalau jihad itu kan andai kata terus sampai ajalnya, maka kita dianggap syahid, dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi belum mau ya kalau meninggal ya hari ini ya. Nah, jadi sebelum balik ke rumah itu masih disebut jihad terus. Tapi jangan nanti habis ini tidak pulang ke rumah, tetap pulang ke rumah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Hadirin rahimahumullah, temanya juga Pak Zul tidak minta, itu yang buat kita bingung. Maka mari kita bermuhasabah dahulu, atau sama-sama merenungi hakikat hidup kita sekarang ini. Oh ya, bulan Muharram ya, tanggal 7 Muharram atau bulan Asyura. Nah, ini ada suatu amalan dan saya juga berencana mau melaksanakannya, yaitu puasa Asyura. Hukumnya sunnah. Dalam suatu riwayat hadis, puasa tanggal 10 Asyura itu pahalanya adalah setara puasa 1 tahun. Nah, sebab keutamaannya adalah nomor 2 setelah puasa Ramadan. Nah, tanggal 10 Asyura itu berarti hari apa ya? 10 Asyura sekarang kan tanggal 7. Sekarang tanggal 5 ya? Kalau bulan Muharram tanggal 7, kalau bulan Agustus tanggal 5. Betul. Ya kan? Bulan Muharramnya tanggal 7. Nah, berarti 10 Muharram itu kalau di Bengkulu kan ada abot biasanya. Oh, itu warna merah, meskipun dia belum bisa menyebutkan bahwa itu merah, tapi matanya sudah melihat itu merah. Oh, itu kuning. Oh, itu kok ada kumisnya di ini atas bibir. Oh, itu kumis. Sekarang baru tahu. Dulu dia sudah diamati. Oh, ini bapak ternyata. Oh, itu ibu ternyata. Itu sudah bisa melihat. Wal afidah, dan juga hati nurani. Jadi
bayi lahir itu sudah dibekali berapa macam tadi? Sam'a, penglihatan, wal absoro. Oh, sam'a kok penglihatan di sini? Sam'a itu pendengaran. Kemudian absoro, penglihatan, wal afidah dan hati nurani. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Mari Bapak dan Ibu kita bersyukur. Alhamdulillah. Punya 3 hal ini artinya adalah anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sehingga kita sekarang bisa tahu segala hal itu karena punya 3 bekal itu: pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Sebab di tengah-tengah saya selesai pelatihan itu jam 11 itu nengok TV di Solo sedang ada lomba badminton itu orang cacat. Cacat pakai kursi roda masih bisa karena dia masih punya telinga, masih punya mata, dan masih punya hati nurani, masih bisa. Ya, tapi kalau tidak punya pendengaran biasanya pas besar dia bisu, ya kan? Kalau tidak punya mata penglihatan, ya buta namanya, tidak bisa melihat lagi. Yang lebih serius lagi, jika yang buta itu adalah hati nurani. Maka mari pada malam hari ini kita kembali hidupkan hati nurani kita melalui pertemuan-pertemuan, melalui pengajian, ya thalabul ilmi dan kajian-kajian lainnya. Betul Bapak Ibu? Terus subhanallah, tadi Ibu membacakan Quran surat Al-Baqarah ya 1 sampai 7. Yang ke-6 itu Bu kuncinya. Yang ke-6 tadi bagaimana bacanya? Innal ladzina kafaru sawaun. Terus a'angdar tahu am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu engkau beri peringatan atau tidak itu sia-sia, percuma saja. Mereka tetap tidak akan pernah mau beriman. Orang kafir itu kan bahasa kitanya itu orang ngeyel. Orang yang ngeyel. Ngeyel itu apa? Bahasa lainnya lagi apa? Tengkar, tidak tunduk, tidak patuh. Itulah orang kafir. Padahal yang memerintahkan adalah Allah. Siapa yang ditetapkan oleh Allah penghuni neraka jahanam selama-lamanya? Tiada lain adalah iblis. Iblis itu bukan karena tidak beriman kepada Allah. Iblis tetap mengatakan, "Ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami." Tetapi dia sombong. Waktu diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau bersujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirun. Dia enggan, takabur dan sombong. Maka iblis termasuk orang yang kafir, kelompok golongan kafir. Gara-gara apa? Bukan karena tidak beriman, ya, yakin percaya kepada Allah, tapi dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Maka orang kafir itu sama seperti itu, mengingkari dan tidak mau menjalankan perintah Allah. Terus yang ke-7 bagaimana bunyinya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim gisawatu walhum adzabun alim. Khotam itu khatam artinya tamat, selesai atau ditutup. Qulubihim hatinya. Jadi orang kafir ini telah tertutup hatinya, qulubihim. Wala sam'ihim, yaitu dan juga tertutup telinganya. Terus apa lagi yang ditutup? Setelah qulubihim, sam'ihim, telinganya, absorihim, penglihatannya. Bisa waktu terakhir ada adzabun adim,
kepada mereka yang telah dikunci mati hati, telinga dan penglihatannya, maka telah disiapkan oleh Allah yaitu azab yang pedih, azab yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu, kita termasuk kelompok yang ingkar. Halo? Lanjutkan lagi. Baik, kalau memang dilanjutkan, kita terawang lagi. Sebelum itu kita ini sebenarnya setiap bayi lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Betul ya, pernah dengar hadisnya ya? Kullu mauludin yad'u fitrah. Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci. Jadi tidak ada bayi itu yang membawa dosa. Beda dengan keyakinan agama sebelah kita, ya enggak? Bahwa bayi lahir itu sudah membawa dosa, jadi dosa turunan. Tapi kalau menurut Islam, bayi lahir adalah suci, fitrah. Kullu mauludin yad'u fitrah, dalam keadaan suci. Yang membuat dia berdosa setelah dia punya pendengaran, punya mata, punya hati, tetapi tidak digunakan, ditutup hatinya. Itulah gambarannya. Nah, jadi mari kita hidupkan kembali. Kemudian kita juga teringat sebelum diturunkan ke dunia, kita semuanya hidup di alam ruh namanya. Itu apa namanya? Lauhul Mahfuz. Semua ruh itu berkumpul di satu tempat. Waktu itu semua ruh itu, ya termasuk saya dan Bapak Ibu, semuanya itu kumpul dahulu. Mereka antri giliran untuk bisa ke dunia. Mereka penasaran ingin lihat dunia. Tapi janji Allah, wahai ruh semuanya, halo wahai ruh semuanya, kata Allah, siapakah aku ini? Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Jadi Allah itu pertanyaannya semua itu, apakah aku ini Tuhanmu? Benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Jadi kontrak kita ini dari sejak di Lauhul Mahfuz itu hanya menyembah kepada Allah. Kok pas lahir ke dunia kita menyembah kepada yang lain? Kira-kira benar atau salah? Salah. Disitulah letaknya. Jika tidak menggunakan telinga, mata dan hati nurani. Nah, sehingga kita ini teken kontrak. Meskipun saat itu kamu akan melahirkan ke dunia dengan keadaan seperti ini, rezeki, jodoh, maut sudah ditetapkan, tanpa panjang berpikir langsung diterima. Itulah kontrak kita. Kalau sekarang ini kita diuji oleh Allah kok mengeluh, benar atau salah? Kalau kita tidak menyembah kepada Allah, benar atau salah? Kalau sekarang diuji dengan berbagai macam ujian, kok kita tidak kuat, benar atau salah? Dulu kita sudah teken kontrak, berarti salah. Tidak ada suatu ujian di dunia ini yang tidak sanggup kita pikul. Ya nak, sesungguhnya Allah tidak akan membebani suatu hambanya kecuali dia sanggup memikulnya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Gitu ya kalimatnya ya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebani seseorang itu kecuali dia sanggup. Kalau kita mengatakan tidak sanggup, berarti siapa yang salah? Kita. Apalagi setelah lahir ke dunia seperti sekarang ini kita berkeluh kesah. Dan pada saat berkeluh kesah kita lupa nyalah-nyalakan Allah. Wah, ini lebih gawat lagi. Berprasangka
buruk kepada Allah. Seolah-olah Allah ini tidak adil. Ada tidak orang yang berpikir macam itu? Alangkah enaknya segitu bagi orang yang tidak punya harta, dia bermimpinya punya harta yang banyak. Wah, enak kalau punya harta banyak. Saya bisa sedekah, saya bisa bikin rumah, saya bisa memberi nafkah yang luar biasa. Belum tentu harta itu sesungguhnya juga ujian. Sebaliknya, kita diberikan kekurangan harta pun itu juga ujian. Punya wajah elok, cantik, ganteng itu juga ujian. Kalau punya wajah buruk, ujian. Aduh, batuk nih. Siap menghadapi ujian, Bapak Ibu? Ujian itu kan, karena saya guru, yang diuji itu siswa yang dalam kelas atau yang di luar kelas. Kan yang dianggap muridnya. Kalau ada anak ngintip-ngintip, meskipun dia ingin sekolah, kamu ngapa kesini? Mau ngintip aja. Sekolah di sini tidak akan diuji. Yang diuji adalah yang siswanya kasih soal, tolong kerjakan. Kalau sudah selesai bawa ke sini. Guru mengoreksi, ini salah sekian, benar sekian. Betul tidak? Jadi jangan iri kepada orang-orang ghairul muslim. Jangan iri kepada orang-orang di luar agama kita. Mereka seolah hidup bergelimang, betul tidak? Rezekinya melimpah, betul tidak? Nampaknya bahagia, betul tidak? Jangan iri. Mereka bukan siswa yang sedang di dalam kelas. Mereka tidak akan diuji banyak-banyak seperti kita. Nah, itu. Ya betul ya. Tidak akan menerima ujian seperti itu. Nah, karena surga dia itu adalah waktu di dunia. Dia waktu berdoa dikabulkan tidak? Dikabulkan oleh Allah. Minta apapun dikabulkan. Terus kalau kita berdoa, yakinlah Bu, Pak, setiap doa kita yang baik itu dikabulkan. Tidak ada yang tidak. Yakinlah itu. Cuma ada yang dikabulkan setengah di dunia, ada yang dikabulkan seluruhnya. Kalau dikabulkan setengah, setengahnya adalah nanti dipetik di akhirat. Yang tidak dikabulkan sama sekalipun itu tidak masalah, bahwa nanti akan dipanen bukan lagi setengah tapi 100% di surga. Jadi tidak ada yang tidak dikabulkan. Bagaimana dilukiskan indahnya nikmatnya surga, tidak ada kurangnya. Jadi yakinlah. Lah untuk apa ada ayat Al-Quran bahwa yastajib lakum, untuk oni yastajib lakum, berdoalah kepadaku dan pasti akan aku kabulkan. Kata pasti itu mungkin tidak kalau Allah itu ingkar. Juga jawab, kira-kira benar tidak kalau Allah itu bakal ingkar? Tuhan itu bohong pasti. Buktinya saya minta tidak pernah dikabulkan. Minta motor baru tidak terbeli-beli. Ya nak? Tidak sekarang, mungkin kalau belum terkabulkan. Nanti atau bahkan kalau sampai mati tidak terkabulkan pun, yaitu nanti di alam akhirat, darul akhirah. Nah, itu. Ya nak? Luar biasa. Jadi jangan sampai berpikir yang salah tentang kondisi Allah. Pasti dikabulkan. Nanti terakhir berdoa kita. Pada saat berdoa niatkan, ya Allah diberikan rezeki yang berkah. Ya Allah berikan kedamaian, ketenteraman keluarga kami. Ya Allah kabulkanlah hajat kami, ingin ini dan itu dan sebagainya. Ungkapkan. Ya tak? Ada berdoa itu yang benar. Kalau sedang kita berdoa itu disuarakan meskipun lirik. Nah, tidak dalam hati. Kalau dalam hati namanya semedi, ya tak? Atau apa namanya kontemplasi, sedang merenung. Ya boleh saja, tapi
secara sir, tapi diucapkan yang dengar hanya telinga kita, kira-kira berbisik lah ya, tak boleh. Kecuali doanya adalah doa majelis, sama-sama ya kita aminkan bersama. Siapa tahu di antara sekian banyak ini yang doanya makbul, tapi berkat berjamaah itu kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Itulah gunanya orang Islam. Indahnya Islam itu seperti itu. Arisan keluarga ini itu karena bersama-sama. Kalau cuma sendiri disebut arisan keluarga tidak? Tidak. Bersama-sama itulah. Apalagi ini hari Jumat. Kita ini sholat maupun tidak sholat, itu tadi salah satu rukunnya. Khotib itu sudah mendoakan kita, oh maghfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah semua kaum muslimin dan muslimat, termasuk ibu-ibu yang tidak sholat Jumat tadi, sudah didoakan oleh khotib kita di masjid. Enak tidak? Enak. Kita tuh selalu mendoakan terus. Ya. Bahkan kalau khotib tidak mendoakan itu, maka rukun khutbahnya tidak terlaksana, maka tidak sah malahan. Nah, lanjut ya. Oleh sebab itu, nah kata kunci dari obrolan kita malam ini, mari kita berhusnudzon kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu sebenarnya firman Allah, tetapi firman yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, ana inda dzoni abdi wa indana khairan fa khairun wa inda dzona sarran fa sarrun. Kata Allah, aku adalah sebagaimana yang hambaku sangkakan kepadaku. Jika dia menyangka aku ini baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari persangkaannya itu. Itulah, maka mulai sekarang ubah mindset kita, pola pikir kita. Semua bukan hanya kepada Allah. Mari kita merubah pemikiran yang baik. Sebab setiap yang baik itu akan menghasilkan yang baik. Baru pikiran yang baik itu akan menghasilkan yang baik. Pikiran baik, betul tidak? Tangan akan bergerak ke arah yang baik, kaki akan melangkah kepada yang baik, sehingga hasilnya menjadi baik. Kalau kita berpikir buruk, mata akan melihat yang buruk, telinga akan mendengar yang buruk, tangan akan memegang yang buruk, kaki akan melangkah kepada yang buruk, hasilnya juga buruk. Kata Allah, ana idza dzani abdi bi wa indana khairan fa khairun wa inda sarran fa sarrun. Jika dia menyangka aku baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari persangkaannya itu. Jika dia menyangka aku ini buruk, maka dia akan mendapatkan akibat dari persangkaannya itu. Jadi kalau kita mendapatkan keburukan, bisa jadi karena akibat pikiran kita sendiri, akibat ulah kita sendiri. Dalam Islam ini kan, waktu saya belajar kan ada aliran-aliran dalam Islam ya, betul tidak? Dulu aliran Islam itu cuma 3, Jabariyah, Mu'tazilah, ya enggak? Satu lagi Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Kelompok Jabariyah itu meyakini bahwa manusia itu ibarat pemain peran, dalangnya atau sutradaranya adalah Allah, sehingga kalau dia berbuat apapun itu sebenarnya karena digerakkan oleh Allah. Nah itu kata Jabariyah seperti itu. Sehingga kalau dia baik itu karena memang digerakkan oleh Allah untuk berbuat baik. Kalau dia berbuat buruk karena memang Allah menggerakkan untuk berbuat buruk. Jadi misalnya di dalam Al-Quran yang ditetapkan buruk siapa? Fir'aun. Itu memang sudah digerakkan oleh Allah untuk menjadi jahat seperti itu gitu. Itu menurut aliran
Jabariyah. Kalau menurut aliran Qadariyah tidak demikian, bahwa manusia itu adalah bebas. Manusia itu berpikir, berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Gitu. Contohnya apa? Kita hari ini hadir itu kehendak siapa? Kehendak diri kita sendiri, bukan karena Allah. Gitu. Selalu. Mic ini saya pegang ada kehendak saya. Kalau ini tiba-tiba saya lepas pasti jatuh, karena kita bukan penyihir, bukan tukang sulap, ya tak? Pasti kalau kita lepaskan ya akan jatuh. Kalau jatuh akibat hasil akhir mungkin mic ini mati atau rusak atau pecah. Jadi siapa yang berkehendak? Diri kita sendiri. Jadi manusia itu adalah merdeka. Nah, pendapat yang kami senang adalah yang ketiga, Mu'tazilah. Jadi manusia itu adalah berada di tengah. Diberikan dua pilihan. Kamu mau baik, ini jalannya. Kamu mau buruk, ini jalannya. Ini lebih masuk akal menurut pemahaman saya. Ya enggak? Sebab kalau sekarang ini kita mau baik, pasti jalan menuju kebaikan itu terbentang luas. Sebaliknya, kalau kita mau buruk, jalan keburukan pun juga banyak caranya. Mau belajar keburukan di mana-mana ada, ya enggak? Mau belajar nyantet, ada tidak gurunya yang ngajarin santet? Ada. Mau belajar menjadi maling profesional, ada tidak kira-kira gurunya? Mungkin ada, ya enggak? Ada ilmunya. Jadi itu pilihan. Sehingga wajar jika manusia itu nanti akan mendapatkan balasan sesuai yang dilakukannya. Halo? Oh, 9:30? Ustaz? Jamnya rusak. Nah, Jangan jalan. baik. Karena ini sebagai renungan tadi ya, ini masih menghadapi tahun baru Hijriah. Sesuatu yang paling jauh adalah hari kemarin. Itu kata Imam Al-Ghazali, ya enggak? Begitu ya. Sesuatu yang sangat jauh itu adalah hari kemarin. Bisa tidak kita meloncat pindah ke hari kemarin? Tidak bisa. Kemarin adalah hari Kamis, tidak bisa kita mundur ke hari Kamis. Bisanya adalah maju terus. Sekarang Jumat, besok Sabtu, terus Minggu, dan Kamis itu akan ketemu lagi, tapi sudah hari tanggal yang berbeda. Terus apalagi kata Imam Al-Ghazali, itu yang paling jauh adalah hari kemarin. Yang paling ringan itu apa? Meninggalkan kewajiban. Ya enggak? Itu paling kita ringan. Kalau paling berat apa? Melaksanakan kewajiban. Yang paling dekat maut. Nah, maut kita ini sebenarnya sangat dekat. Bahkan dalam satu hadis, malaikat maut itu per 21 menit sekali itu mendatangi kita. Per 21 menit sekali. Ya nak? Nah, sehingga ada guru saya itu suruh zikir, terus setidaknya di sholat itu baca bismillah 21 kali katanya, supaya setiap itu akan ditunda lagi. Nah, kalau malaikat Israel mendatangi kita. Nah, jadi pas kita ditengoki malaikat Israel ngomong, orang ini masih tidak tahu diri. Saya datang ini mau menjemput, mau menunggu perintah Allah untuk mencabut rohnya. Tetapi kok orang itu malah tidak tahu diri, sholat tidak sholat, malah malam-malam begadang misalnya. Nah, kalau ternyata Allah memerintahkan mencabut rohnya, maka kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ada suatu cerita di zaman Nabi Ibrahim, ada seorang pemuda
itu sowan. Tahu sowannya Bapak itu? Ke rumah Nabi Ibrahim. Kemudian dia minta restu bahwa besok dia mau nikah, gitu, mau nikah dengan seseorang, minta doa restu dan supaya Nabi Ibrahim itu datang. Kemudian malaikat Israel menyampaikan berita itu, wahai Nabi Ibrahim, sesungguhnya pemuda itu besok dia akan dicabut rohnya oleh Allah. Besok harinya. Begitu sudah ditakdirkan bahwa besok itu tidak akan terjadi pernikahan oleh dia itu. Jadi niat mau nikah itu bunyi batal. Artinya tidak terjadi gitu intinya. Namun terjadi hal yang berbeda. Setelah dia pulang sampai di rumah, ada kisah hartanya setengahnya itu disumbangkan, ya, disumbangkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Nah, terus anggaplah sampai pagi terjadi, dan Nabi Ibrahim benar-benar datang ke walimah itu. Ternyata belum meninggal. Nah, ternyata belum meninggal. Apa sebabnya? Ternyata sedekah itu bisa menolak bala dan bisa memanjangkan umur. Berarti takdir bisa berubah tidak? Nah, takdir pun bisa berubah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku hendak menolak takdir yang satu untuk menerima takdir berikutnya. Jadi menolak takdir yang buruk untuk mendapatkan takdir yang baik. Betul tidak? Ada takdir yang bisa dirubah. Contohnya apa? Takdir yang bisa dirubah. Bodoh bisa dirubah tidak? Bisa dengan bersekolah. Ya enggak? Kalau tidak menuntut ilmu, ya masih seperti itulah. Tapi karena dia rajin datang ke sekolah dan ke majelis taklim ilmu, maka mendapatkan maka menjadi tambah pintar dan seterusnya. Orang pintar itu kan sebenarnya orang yang banyak pengetahuannya. Orang itu dikatakan bodoh karena sedikit pengetahuannya. Cuma itu bedanya orang bodoh dan orang pintar. Bahasa halusnya itu orang yang sedikit pengetahuannya kata kita bodoh. Wah, itu kan. Orang yang banyak pengetahuannya kata kita orang pintar. Nah, itu hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai penutup akan saya sampaikan hadis Rasulullah sebagai pemacu kita, mumpung sekarang ini baru tanggal 7 Muharram. Sekarang ini Muharram sudah berganti tahunnya 1444 Hijriah. Kemarin 5 hari yang lalu masih 1443. Bisa tidak mundur? Tidak. Maka hadis Rasulullah, ingtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wasihataka qabla saqamik, wa faragaka qabla sublik, wa sababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla saklik. Pernah dengar Ibu? Ingtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 sebelum kedatangan yang 5. Hayataka qabla mautik. Ah, ini hayat itu artinya hidup. Jagalah hidupmu sebelum datang masa matimu. Bakal mati tidak kita? Karena kita bakal mati, mari istaid qabla maut, ya. Jagalah sebelum maut itu sampai. Apa yang dijaga? Hidup kita ini kita jaga dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik.
Jaga sehat kamu sebelum sakit. Pernah sakit Ibu? Pernah sehat? Sakit dan sehat pernah kita lakukan, pernah kita alami. Tapi itulah hidup. Sakit berbagai macam. Ada sakit itu berupa ujian, teguran, karena mungkin kelalaian kita dan lain sebagainya. Bahkan sakit bisa itu adalah maghfirah, pengguguran dosa. Ada. Jadi gara-gara sakit bertahun-tahun, kata orang, saat sakit itu biasanya seseorang itu lebih dekat kepada Allah. Betul tidak? Saya kalau sakit itu nyebutnya Allah lebih banyak. Ya Allah, ya Allah, sakitnya ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Tapi kalau sudah senang, nyebut Allah tidak? Sudah ketawa-ketawa itu nyebut Allah tidak? Tidak. Biasanya jangan-jangan sakit ini Allah karena cinta supaya kita lebih dekat dan banyak menyebut nama Allah. Yang kedua bisa karena menggugurkan dosa. Ada orang yang sakit bertahun-tahun, dulu kata orang mendiang itu, wah gitu kan, mendiang karena sudah almarhum kan, wah sebelumnya wah itu luar biasa, tapi saya maafkan, dia orang sakit sudah lama. Jadi dibuat sakit lama itu kadang-kadang orang yang pernah disakiti itu bisa berubah, yang dulu marah berubah ridho, berubah memaafkan. Jadi ada manfaatnya tidak sakit yang lama itu? Bisa jadi Allah berencana seperti itu supaya orang-orang yang dulu pernah didolimi, pernah disakiti, setelah dia sakit, lumpuh dan lain sebagainya, akhirnya satu persatu orang itu memaafkannya. Kan enak. Nah gitu. Bukan berarti kita mengharapkan sakit, ya enggak? Yang ketiga, wagina qabla fakrika, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Apa kekayaan kita, Bapak Ibu? Halo? Kekayaan kita yang utama, tolong hitung sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati nurani. Tiga hal ini adalah bagian dari kekayaan yang luar biasa. Ya nak, mari kita manfaatkan. Yang keempat, wasababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Halo? Sudah ngantuk Ibu? Ngantuk ya? Kita bakal tua atau tidak? Sebenarnya kita ini masih relatif muda. Kalau dihitung yang umurnya sekarang 50 itu masih muda. Ya. Masih muda. Sebab orang-orang zaman dahulu, Nabi Nuh itu umurnya berapa? 900 lebih ya. Orang dulu itu seperti itu, umurnya panjang. Tapi meskipun hidup 1000 tahun, 1000 tahun itu ada setara dengan 1 hari. Inna yaumin ka'annaka alfasanatin. Inna yaumin inda rabbika ka'alfin sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya 1 hari itu setara dengan 1000 tahun menurut perhitungan di dunia. Ya. Jadi umur Rasulullah itu 62 tahun, cuman setara 1,5 jam. Nah, jadi yang sekarang umur 60 itu baru setara dengan 1,5 jam. Yang umurnya 75 berarti 2 jam. Ya kan? Jadi singkat. Yang paling lama di mana? Di akhirat. Ya pada masa dan seterusnya
yaitu yaumul akhir di akhirat. Ada 5 tadi. Apa yang belum disebut? Hayataka qabla mautik, wasihataka qabla saqamik, wa faraghuka qabla sugrik. Yang ketiga ini, masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu. Halo? Yang hadir ini kan berarti telah meluangkan waktu, menggunakan kesempatan sebelum datang kesempitan. Ya enggak? Banyak orang itu yang punya kesempatan tapi tidak digunakan kesempatan itu. Kata pepatah, peluang itu tidak akan terjadi 2 kali kadang-kadang. Maka mari kesempatan demi kesempatan ini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Okelah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau sudah terlalu panjang, ya, sudah ngantuk pula, dan yang terakhir ini saya sudah keringatan ini, mungkin capek, ya. Nah itu, baiklah, tutup pantun lagi, jalan-jalan ke kota Balikpapan, tidak lupa membeli buah rambutan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam wa wabil muwafiq ila qaumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sama-sama kita ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah berbagi ilmunya bersama kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita bersama. Kita masuki acara selanjutnya, pembacaan doa. Kami mohon kesediaannya kepada Januari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswadihi wa auladihi wa surriyatihi syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al majlisana majlisan hasanah wa la taj'al fi majlisina majlisan su'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syaratan fil
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنا ومنكم وتقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Januari yang telah memimpin bacaan doa. Roh ini malam dan majelis yang terhormat dengan terakhir pembacaan doa kali maka usai segala acara kita dan kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.